Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran nahwu. Ini pertemuan keberapa kita? 23 di kitab Mutammimah al-Ajurumiyah karya Imam Al-Hattab rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala bab tamyiz. Bab tamyiz. Tahu tamyiz tak? Pembeda. Huwa al-ismul mansubul mufassir liman bahama minad dawati awin nisab. Sama dari miftah. Kalau antum kuasai miftah, selesai cerita ini. Dia adalah isim yang dinasab, yang menjelaskan apa yang masih sama berupa zat, mufrad, awin nisab, jumlah. Ya kan dia menjelaskan dua, data menjelaskan yang samar berupa zat, atau data menjelaskan yang samar berupa apa? Jumlah. Itu saja. Wadat al-mubahama arba'ah. Belum tak panjang lebar, langsung saja. Dat yang mubaham itu ada 4. Maksudnya mufrad yang mubaham itu ada 4. Ahduha salah satunya al-adat. Kan dari dulu kita bilang ini. Salah satunya adalah bilangan. Nah contoh, istro itu isrina, gulama. Mana yang samar? Isrina. Wa malaktu tis'ina najatan. Samar mana? Mudah sekali. Menyesal antum kalau tidak lanjut tadi. Iya. Wasani yang kedua, al-miqdar. Yang samar juga adalah dari miqdar. Tapi miqdar di sini bukan hanya sekedar yang miqdar di pembahasan maf'ulun fi. Kalau maf'ulun fi miqdarnya maksudnya adalah jarak. Kalau ini tidak, takar, liter, takar, timbang, sama jarak, luas, meteran, masuk semua dia kalau di sini. Jadi mencakup semuanya. Lihat, kakaulika seperti ucap antum, istaraitu qafizan buron. Saya beli satu qafiz, 1 liter dari qafiz, ya tergantung maknanya dari qafiz itu sendiri yang dijelaskan. Saya membeli 1 qafiz buron. Jadi buron sebagai apa? Kalau qafizan maf'ulun bih, buron tamyiz. Wa manan samnan. Maksudnya istaraitu manan samnan. Belum dah ulang contohnya karena maksudnya fiilnya. Maksudnya ini diulang. Istaraitu manan samnan. Jadi manan maf'ulun bih, samnan tamyiz. Wa shibron ardon. Maksudnya istaraitu shibron ardon. Jadi yang pertama literan, kedua timbangan, yang ketiga ukuran. Itulah dia bilang. Wasalit syibhul miqdar. Yang ketiga masuk juga yang bisa dinasab sebagai tamyiz setelahnya adalah maksudnya kata yang majhul, yang mubham adalah syibhul miqdar, yang serupa dengan kadar tadi itu. Mirip dengan ukuran, mirip dengan literan, mirip dengan timbangan. Setelahnya juga dinasab seperti ini. Nah, mithqala dzarrah, sebesar dzarrah. Ini kan mirip dengan literan, sebesar dzarrah. Langsung datang setelahnya apa? Khairon. Jadi khairon sebagai apa? Tamyiz. Paham gak ini? Jelas ini? Terus, fa khairon tamyiz li mithqala dzarrah. Maka khairon tamyiz untuk mithqala dzarrah. Warabi yang keempat, maka far'an li tamyiz. Apa yang merupakan bagian dari tamyiz? Apa yang merupakan bagian untuk tamyiz? Contoh, hada khotam. Ini cincin. Hadidan. Ini cincin, besi. Kan besi bagian dari? Cincin bagian dari? Besi. Jadi ini cincin, far'an li tamyiz. Bagian dari tamyiz. Tamyiz dari mana? Hadidan. Antum paham ini? Jadi paham kebalikannya. Jadi kapan itu sebelumnya adalah bagian dari tamyiz, maka setelahnya bisa jadi tamyiz. Antum bisa pahami? Jadi kan dia bilang, apa yang merupakan bagian dari tamyiz, maksudnya yang mumayaznya. Maka kita sekarang ini menjelaskan yang perkara yang mubaham. Paham? Perkara-perkara yang mubaham ini, diantaranya adalah yang keempat adalah apa? Bagian dari tamyiz. Yaitu tamyiz itu adalah keseluruhannya. Kemudian yang dijelaskan adalah bagiannya. Seperti ini. Ini cincin, besi. Ini cincin bagian dari besi, begitu maksudnya. Jadi ini bagiannya ini adalah majhul. Ini cincin, majhul. Cincin apa? Paham kan? Majhul. Datanglah kata apa? Hadidan. Jelas ini. Wababun sajan.
Wajubbatun khuzzan. Lihat juga. Dan maksudnya hada babun, ini pintu. Sama enggak? Ini pintu, sama enggak? Sama, kan pintu apa? Langsung dibilang sajan, pintu kayu. Kan? Pintu kayu. Wajubbatun, hada jubbah, hadhihi jubbatun. Ini jubbah. Kan jubah banyak. Jubah apa? Harumai. Iya. Jubah apa? Langsung dibilang apa? Khozan. Ini jubah dari sutra. Iya. Jelas ini kan? Antum paham ini? Jelas ini? Itulah 4 perkara yang samar berupa mufrad. Semuanya ini zat mufrad yang samar. Iya, zat mufrad. Wal mubayyin li ibhami nisbah, an-nisbah, sementara menjelaskan kesamaran nisbah tentunya berupa jumlah ya. Berupa apa? Jumlah. Imma muhawwalun anil fa'il. Terkadang dia dipindahkan dari fa'il, yaitu sudah Anda jelaskan dulu di tupah. Asalnya fa'il kemudian menjadi apa? Tamyiz. Nah, tasabbaba Zaidun arokon. Lihat. Ini kan asalnya apa? Sebelum dia begitu, asalnya tasabbaba aroku Zaidin. Itu asalnya. Tasabbaba aroku Zaidin. Jadi aroku itu asalnya fa'il. Kemudian dihapus, maka Zaidnya menggantikan kedudukannya. Langsung tasabbaba Zaidun. Langsung apa? Tasabbaba Zaidun. Setelah itu samar karena Zaid bercucuran. Orang tanya apanya? Iya kan? Abu Hudzaifah bilang apana? Iya, iya enggak? Iya. Apanya ini yang bercucuran? Ternyata langsung bilang apa? Arokon. Didatangkanlah kembali tadi itu yang hilang keringatnya. Iya. Wa tafaqqa bakrun sahman. Asalnya tafaqqa syahmu bakrin. Asalnya fa'il. Wa toba Muhammadun nafsan. Asalnya toba nafsu Muhammadin. Asalnya begitu. Sebelum jadi tamyiz. Wa qouli ta'ala, dan firman Allah, washta'ala ra'su syaiba. Asalnya washta'ala syaibur ra'si. Paham kan? Berarti semua asalnya dari fa'il. Kemudian menjadi tamyiz. Jadinya tamyiz jumlah. Kan dia datang menjelaskan apa? Jumlah yang sebelumnya masih samar. Wa imma muhawwal anil maf'ul. Kadang juga dia dipindahkan dari maf'ul bih. Nah contoh, wa fajjarnal ardo uyuna. Lihat, asalnya ini wa fajjarna uyunal ardi. Jadi dia dari maf'ulun bih menjadi apa? Tamyiz. Prosesnya dihapus, dipindahkan. Au an goirihima, bisa juga dari selain dari keduanya. Maksudnya selain dari fa'il, selain dari maf'ulun bih. Maksudnya sini ya dari mubtada khobar bisa juga. Bisa asalnya dari mubtada. Nah contoh, ana aktsaru minka malan. Asalnya mali aktsaru minka. Harta saya lebih banyak daripada kamu. Langsung dia bilang ana aktsaru minka. Saya lebih banyak dari kamu. Apanya? Malan, hartanya. Ya. Sama. Wa Zaidun akramu minka aba. Asalnya itu Abu Zaidin akramu minka. Bapaknya Zaid lebih mulia dari kamu. Hilang Zaidnya jadi akramu. Kan tadi Abu Zaidin. Ya kan? Asalnya ada Abu Zaid. Hilang abunya. Jadi apa? Zaid. Zaid akramu minka. Zaid lebih mulia dari kamu. Samar jumlahnya. Apanya lebih mulia dari kamu ini? Datangkan kembali yang hilang. Jadinya apa? Aban. Paham kan? Wa ajmalu minka wajahan. Sama, Zaidun ajmalu minka wajahan. Asalnya wajhu Zaidin ajmalu minka. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Au ghair muhawwal, bisa juga ghair muhawwal, tidak dipindahkan dari mana-mana. Maksudnya sudah didengar dari orang Arab, memang sudah begitu. Paham gak ini? Ini semai, contohnya selalu sama. Nah, imtala al-ina'u ma'a. Ini terus contohnya. Ditambah lagi satu di sini. Walillahi darruhu farisa. Walillahi darruhu farisa. Jadi itu farisan, itu adalah tamyiz dari sebelumnya jumlah. Lillahi darruh. Itu jar majrur. Itu aslinya darruhu lillah. Maksudnya ini darruhu mubtada muakhar. Jar majrur muqaddam di depannya. Kemudian farisan sebagai apa? Tamyiz. Anda bisa paham ini? Terus wala yakunu tamyiz ila nakirah. Tamyiz tidak akan ada kecuali pasti berupa apa?
nakira. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Terus perlu untuk ketahui, tidak ada muawal dia. Itu cuma berlaku di hal. Dia memang selalu apa? Nakira. Itu bedanya dengan hal. Kalau hal boleh apa? Ma'rifat tapi ditakwil ke nakira. Kalau tamyiz tidak. Terus wala yakunu illa ba'da tamamil kalam bima'anal mutaqaddim fil hal. Ndak ada tamyiz kecuali setelah sempurnanya kalimat dalam artian yang telah lewat di hal. Maksud bukan berarti tidak dibutuhkan. Itu maksudnya. Iya. Selesai. Wa nasib li tamyiz dzat al mubham. Tilka zat. Yang menasab tamyiz dzat yang mubhama, zat itu sendiri. Maksudnya gini, istara itu isrina kitaban. Siapa yang menasab kitaban? Isrin. Antum perhatikan itu. Jadi yang menasab tamyiz zat adalah zat yang mubham itu sendiri. Perhatikan, ini penting sekali. Maksudnya kalau antum ditanya, mana amilnya? Kan semua kata yang nasab itu pasti ada amil. Jadi kalau antum tanya, mana amilnya? Jadi tamyiz zat yang menasabnya siapa? Zat itu sendiri yang mubham. Terus wali tamyizin nisbah al fi'lil musnad. Sementara tamyiz nisbah yaitu jumlah, yaitu fi'il yang disandarkan sebelumnya, yaitu misalnya toba Muhammadun nafsa. Siapa yang menasabnya? Toba. Jadi kalau jumlah amilnya begitu. Sementara kalau nisbah mufrad yang mubhamnya. Ini bedanya. Ini beda. Kemudian masya Allah, wala yataqaddamu tamyiz ala amilihi mutlaqo. Tamyiz tidak pernah mendahului amilnya secara mutlak. Tamyiz tidak pernah mendahului amilnya secara apa? Mutlak. Jadi sama sekali tidak. Anda bisa pahami ini? Jelas kan?